Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfud Siddiq, NIM 2018 008296. Di sini saya akan menjelaskan tentang fakta-fakta rencana penjualan jalan tol oleh pemerintah. Fakta-fakta rencana penjualan jalan tol oleh pemerintah itu ada 6. Yang pertama itu 4 jalan tol didivestasikan ke Indonesia Investment Authority atau INA. Nah, yang kedua itu ada 4 jalan tol yang dijual, yaitu Pemalang Batang, Krian Legundi Bundar Manyar, Cimanggis Cibitung, dan Waskita Trans Jawa Toll Road. Yang ketiga itu waktu penjualan belum ditentukan. Nah, di sini Direktur Keuangan Waskita Karya Taufik Hendra Kusuma mengatakan pihaknya telah berdiskusi dengan lembaga penyelenggara investasi LPI yang baru terbentuk tersebut. Dari diskusi sebenarnya INA ada rencana bersama dengan Waskita aset mana saja yang akan didivestasikan tahun ini, tahun depan, bahkan 3 tahun lagi. Nah, yang selanjutnya ada penjualan ke INA tak akan mengganggu proses divestasi ruas tol lainnya. Minat INA untuk menyerap aset Waskita Karya disebut Taufik tidak akan mengeliminasi proses divestasi ke investor yang sudah diproses, misalnya untuk ruas tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi. Disampaikannya, ruas tersebut telah dalam proses pelepasan ke investor asing dan INA juga tertarik untuk masuk. Namun, Waskita Karya akan mendulukan proses yang sudah berlangsung dengan investor asing sebelum INA. Perseroan berencana akan melepas kepemilikan saham di perusahaan pemegang konsesi 9 ruas jalan tol. Selanjutnya, adanya 6 ruas tol lainnya yang masuk ke divestasi internal. Nah, 6 ruas jalan tol tersebut yaitu Jalan Tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi yang akan diambil investor asing, dan Batang Semarang yang akan dibuatkan reksadana penyertaan terbatas. Selanjutnya, Jalan Tol Cibitung Tanjung Priok akan didivestasikan ke investor lokal, sementara Jalan Tol Batang Semarang, Cinere Serpong, dan Depok Antasari akan didivestasi melalui skema share swap. Selanjutnya, untuk menggenjot pertumbuhan bisnis Waskita Karya. Dalam memicu pertumbuhan bisnisnya di tahun ini, Waskita Karya terus mengejar proyek-proyek dari pemerintah, di mana saat ini tengah mengikuti proses tender dengan nilai berkisar 7-8 triliun dari proyek yang dilelang pemerintah. Tingkat kemenangan tender atau winning rate diharapkan bisa mencapai di atas 30%. Untuk tahun ini, perseroan menargetkan kontrak baru senilai 26 triliun. Target itu lebih rendah dibandingkan target yang dipasang sebelumnya, yaitu 31-32 triliun. Melihat peluang di luar negeri, Taufik mengungkapkan perseroan sudah berdiskusi untuk mendapatkan proyek di 3 negara, yaitu Filipina, Arab Saudi, dan Malaysia. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian terkait perencanaan penjualan jalan tol tersebut. Yang pertama, keuntungan. Nah, bagi perseroan akan mendapatkan pendanaan ketika menjual jalan tol tersebut karena dinilai langkah yang strategis dari perusahaan. Sehingga dari itu semua PT Waskita Karya akan bisa memperbaiki kondisi likuiditasnya. Untuk negara, keuntungannya yaitu dapat mengurangi biaya utang atau menutupi kerugiannya. Selanjutnya, kerugiannya yaitu tidak ada karena hanya melepas konsesi sendiri, bukan menjual aset negara, yang artinya hanya mengganti pihak pengelola jalan tol saja dan asetnya akan tetap milik pemerintah.
mendukung atau menolak? Menurut saya yaitu mendukung. Karena adanya penjualan jalan tol tersebut, di sini bukan aset negara yang dijual, namun hanya pengelolaannya yang diganti, sehingga tidak merugikan pemerintah. Terlebih lagi pemerintah masih bisa mendapatkan keuntungan. Dana segar yang didapatkan dari waskita karya yang didapatkan dari hasil divestasi ini nantinya akan dialokasikan untuk memenuhi kewajiban perseroan kepada kreditur, dan sisanya akan digunakan untuk tambahan modal kerja serta untuk investasi proyek infrastruktur lainnya. Demikian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada tutur kata yang kurang sopan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sekian, salam dan bahagia.